Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market rally tipis sebesar 0,59%. Dengan total market cap mencapai di 3,16 triliun US dollars dan Bitcoin dominance koreksi sebesar 0,32%. Nah, untuk BTC sendiri ya sebenarnya sih kemarin ngebikin doji ya, ada sih bodinya dikit ya, tapi nyaris doji lah ya. Jadi nggak terlalu banyak bergerak, bahkan kemarin nggak sampai retest ke 97.500-an ya. Ya mungkin weekend cenderung nggak ya kadang-kadang kurang volatility begitu ya, karena TradFi ya di Sabtu dan Minggu memang tidak ada trading, jadi sering kali di weekend tuh terjadi lack in volatility gitu ya. Oke, untuk sekarang sih ya kondisi Bitcoin nggak beda jauh dibandingkan dengan kemarin ya. Jadi resisten utamanya sekarang masih di MA50 lalu 97.500-an ya. Dan PR-nya juga masih sama untuk Bitcoin, yaitu mempertahankan 91.906. Begitu. Semoga kalau sampai dia koreksi lagi ke sini nggak jebol gitu, karena sekali lagi kita sudah berapa kali nih 91.900 menjadi satu support yang cukup baik untuk Bitcoin ya. Dan ini bisa dibilang support yang udah lumayan lama juga sih, dari November 2024. Jadi sudah ya udah beberapa bulan lah ya, dan terbukti berkali-kali juga berhasil menahan ya. Jadi sekali lagi PR terbesar dari Bitcoin adalah kalau sampai ke sini ya, sampai ke 91.900 jangan jebol begitu, karena kalau sampai jebol itu adalah pertanda bahwa ya market cenderung lebih bearish lagi begitu, alias momentumnya lebih besar si bear-nya dibandingkan di masa-masa sini dan masa-masa sini gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin ya secara garis besarnya. Untuk di weekly kita bentar lagi udah mau weekly close, dan ya overall masih melanjutkan momentum dari lower high begitu ya. Cukup mengkhawatirkan untuk di weekly-nya karena lu bisa lihat sendiri ya. Terakhir sih ya very bullish, membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, sekarang mulai terbentuk suatu lower high. Nah, lower high ini lagi-lagi adalah pertanda bahwa ada pelemahan tren. Tapi pelemahan tren nggak berarti pasti langsung dump juga, enggak ya. Kayak contohnya misalnya lower high ya, lower high lagi di mana ya. Contoh terbentuk lower high ya kayak sini nih ya. Ini lower high ya. Tapi kalau ada momentumnya bisa tembus-tembus aja sih gitu. Jadi bukan pasti langsung dump, enggak ya, tapi lower high ini sama aja kayak lu kayak ngelihat keluar, oh ini mulai mendung. Itu salah satu ciri-ciri dari mau hujan, tapi nggak pasti hujan kan. Nah, yang possibility-nya akan besar jadi hujan itu kalau udah mendung, angin sepoi-sepoi, udah mulai gerimis. Nah, gitu. Jadi kalau kasarnya untuk kita menyimpulkan kemungkinan hujan lebih besar, masih lebih butuh lagi banyak pertanda-pertanda lain begitu ya. Tapi ya ini not good, ini bukan hal yang bullish gitu terjadi suatu lower high ya. Oke, next kita lihat dulu indeks dolar. Untuk indeks dolar kondisinya ini Minggu ya. Oh, kita bisa di sini kondisinya terakhir tuh kereject oleh MA20. Kita lihat hari Senin besok seperti apa hasilnya, apakah dia akan kembali kereject lagi oleh MA20 atau tidak ya. Next, Bitcoin dominance kondisinya mulai terjadi koreksi. Sekali lagi gue ingatkan, jangan sampai mau kemakan lagi dengan narasi altcoin season. Sebelum apa? Sebelum balance sheet mulai meningkat. Sebelum ini meningkat, ya lu harusnya udah bosen kali ya karena terus fake out gitu. Udah karena fake out, lalu fake out lagi di sini ya. Ya coba inilah kita belajar dari pattern lah. Patternnya kita bisa lihat berkali-kali saat QT itu sering kali fake out, ya jangan kena lagi begitu, karena ya kalau orang namanya mau jualan kelas ya, cara paling ampuh yang ngomong gue bakal spill portofolio alts gitu kan. Nah itu semua terjadi kalau Bitcoin dominance mulai turun, dan ya narasinya apalagi kalau bukan altcoin season begitu. So hati-hati jangan sampai kena lagi begitu ya. Karena gini, kalau kita ngomongin tanggal bulan kita nggak ada yang tahu gitu, karena kita bukan cucunya Jerome Powell begitu. Jerome Powell pun ya kadang-kadang bisa berubah dengan cepat gitu. Kayak 2019 statement sebelumnya tidak ada rencana untuk penurunan interest rate di bulan Juni, di Julinya turun, terus gimana? Nah ya jadi udahlah ya, kita janganlah
sok-sokan kayak kita ngerti si Jerome mau ngapain, The Fed mau ngapain gitu ya. Jadi udahlah ya, santai aja, tunggu sampai datanya benar-benar menunjukkan kalau sampai ada pergeseran balance sheet gitu. Kalau balance sheetnya mulai naik ya sudah, kita berarti cenderung lebih bullish gitu, cenderung lebih ada volatility, bukan volatility tapi liquidity begitu. Kalau belum ada ya udah santai aja, nunggu dulu begitu. Tetap 70 30 60 40 gitu ya. Oke. Next kita lihat dulu ke news. Untuk newsnya datang dari US, di mana BlackRock berencana untuk meluncurkan ETP ya. Nah, ini gue juga bingung kenapa bukan ETF. Ini apakah emang di Eropa disebutnya ETP? I don't know ya. ETP itu adalah Exchange Traded Product ya. Kalau ETF itu kan Exchange Traded Fund ya. I don't know why, kenapa ini, apakah spesifik di Eropa atau nggak tahu ya. Tapi intinya dia ada rencana untuk meluncurkan ETP di Eropa ya, di mana tujuannya adalah untuk ya meraup market Eropa lah begitu untuk Bitcoin ya, which is good ya. Kalau sampai ini beneran lancar semuanya dan adopsinya besar, ini lagi-lagi bisa menjadi satu buying pressure untuk Bitcoin begitu ya. Oke, dan kita akan masuk dulu sekarang ke economic calendar untuk seminggu ke depan ya. Untuk seminggu ke depan kita bisa lihat di sini US itu ada apa aja, coba kita cek ya. Hari Senin dari US tanggal 10 Februari, tumben libur ya. Tanggal 11 hari Selasa dari US akan keluar. Wah, ini ada Jerome Powell ya. Hari Selasa ada testimoni dari Jerome Powell. Kita ya berharap semoga isinya nggak hawkish lah gitu ya. Lalu tanggal 12 Februari hari Rabu dari US kita akan keluar core CPI, lalu CPI ya. Loh, ini kok 2 kali ya si Jerome? Ini error atau enggak ya? Ya nggak tahu. Ini for now ini ada testimoni 2 kali. Hari Selasa ya dan juga hari Rabu. Ya, jadi siap-siap Jerome 2 kali ngomong. Ada kemungkinan 2 kali ngomong ya. Kamis akan ada, sebentar, ini udah benar belum sih? Udah jam 13 ya? Tumben jam segini. Hari Kamis jam 1 subuh akan ada 10-year note auction. Lalu lanjut lagi malamnya akan ada initial jobless claim dan PPI. Hari Jumat akan ada 30-year bond auction. Lalu akan ada core retail sales dan juga retail sales. Ya, jadi cuma hari Senin saja yang santai. Sisanya dihajar dengan berbagai macam data penting. Bahkan ini for now ini gue nggak tahu ini error atau enggak. Tapi si Jerome akan ada ini akan ada testimoni 2 kali ya, hari Selasa dan hari Rabu kayaknya. Selasa dan Rabu. Yes ya. Ya oke lah. Jadi pokoknya siap-siap aja, ada kemungkinan bisa 2 kali testimoninya. Ya intinya sih harapan gue adalah jangan sampai si Jerome ya banyak keluar kata-kata hawkish gitu. Kalau keluar banyak kata-kata hawkish, ini TA juga udah bearish ya. Udah cenderung lebih bearish lah, lebih tepatnya ya, bukan bearish banget tapi cenderung lebih bearish. Ini berpotensi bisa membuat market ya drop gitu. Jadi ya kita lihat aja deh, kita lihat semoga Jerome lebih santai minggu depan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk makro kita pada hari ini ya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar loop sama dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita masih belum ada posisi futures ya, karena harusnya udah kena target TP buat yang konservatif. Buat yang agresif, posisi shortnya sebenarnya masih bisa di hold sih ya. Nah, target TP-nya di angka 91.906 atau di struktur. Ini sebenarnya kalau dibilang strukturnya dibilang bagus banget sih enggak ya, tapi untuk jadi target TP sih ya oke lah di sini nih. Di 95.100 lah ya. Itu kurang lebih untuk posisi short yang untuk yang agresif. Posisi spotnya ada di angka 91.906, 89.851 dan 87.216. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita sudah punya posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 2.619. Nah, posisi long kita ini ya, target TP-nya boleh pertimbangkan di angka 2.744, atau sekali lagi buat yang konservatif udah kena target TP di sini nih di angka 2.655. Jadi ya baik lagi tergantung nih. Buat yang konservatif berarti sudah profit sebesar ya 1,4% lah begitu ya. Buat yang agresif target TP-nya pertimbangkan ya di sini di angka 2.744,5 ya. Oke. Untuk posisi spot ada di angka 2.619, lalu di angka juga 2.552 dan juga di 2.464. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT pada hari ini ya. Sebelum kita tutup seperti biasa ya, gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan ya gini ya, sekali lagi gue mungkin sebelum gue tutup lah ya, masih cukup banyak komen-komen ya yang newbies dan ya mungkin kena godaan iblis untuk urusan kemarin altcoins dan lain-lain. Ya kalau gua sih cuma bisa ngasih satu aja saran ya. Ya udah terjadi ya. Nah, semoga ini bisa menjadi satu pembelajaran begitu. Karena guru paling efektif itu adalah rasa sakit ya. Itu nggak ada yang ngalahin lah ya. Rasa sakit itu nomor 1 gitu. Jadi ya jangan mau rugi. Lu sekarang udah kena gitu ya, kena getahnya. Ya sekarang harus lihat patternnya. Ya pattern bahwa ya dukun udahnya kalau sampai tidak terjadi sesuai dengan gembar-gembor mereka, ya mereka cuma bisa antara menyalahkan hal lain atau kabur, diam saja 1000 bahasa. So ya udah, jangan ikut lagi dukun. Begitu kita lihat kondisi market, kita bereaksi terhadap market. Begitu. Jadi ingat, janganlah percaya sama orang yang bilang bulan sekian, tanggal sekian harus begini, harus begitu. Wah, nggak bisa. Kalau udah ngomongin harus tuh nggak ada lah yang seperti itu ya. Karena market bukan punya siapapun. Kita ngomong semua bentuknya dalam probability. Gitu. Jangan sampai mau kemakan dengan hal-hal deterministik. Gitu ya. Dan yang terakhir kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.